Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, Ibu di sini juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita berjumpa kembali di tema 3 makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, lebih tepatnya hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita sama-sama berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kalian dan Bu Guru juga. Nah, sebelum belajar, ayo simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, ayo kita mengamati iklan berikut ya. Nah, di sini ada 3 iklan ya yang Ibu sajikan. Nah, iklan pertama, kedua, dan ketiga sama-sama mengandung atau memuat gambar dan kalimat-kalimat. Nah, apakah kalian tahu apa sih makna-makna kalimat yang terdapat dalam iklan? Nah, ayo simak penjelasan dari Bu Guru berikut ini ya. Nah, kalimat iklan. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, tadi kalian sudah sama-sama melihat contoh iklan. Dan juga kalian sudah melihat kalimat-kalimat yang terdapat pada iklan tersebut. Nah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan latihan berikut di buku tugasmu. Nah, untuk gambar iklannya, kalian juga bisa melihat di buku tematik tema 3 halaman 4. Nah, anak-anak, dalam kalimat-kalimat iklan ada yang namanya kata kunci. Nah, tahukah kalian apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau frasa yang menggambarkan produk atau layanan yang diiklankan. Nah, kata kunci itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Kemudian yang ketiga, mewakili sebagian besar keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah iklan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak kan mengenai apa itu kata kunci iklan dan ciri-cirinya. Nah, ayo sekarang kerjakan latihan 2 berikut ini. Nah, kalian diminta untuk membuat suatu penjelasan dalam bentuk peta pikiran mengenai apa itu kata kunci, ciri-ciri kata kunci, dan pilihlah satu iklan dari 3 iklan di buku paket halaman 4-mu, dan tentukan kata kuncinya serta alasan kalian memilih kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, semangat ya dalam mengerjakan latihan 2 ini. Ayo anak-anak, amati gambar berikut ini. Tahukah kalian hewan apa yang ada pada gambar? Ya, betul. Hewan ini adalah sapi ya. Nah, tentu kalau kalian sudah tahu, sapi menghasilkan susu yang baik untuk tubuh. Tapi, tahukah kalian
untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa dikonsumsi oleh sapi? Ya, sapi mengkonsumsi atau memakan tumbuh-tumbuhan karena sapi adalah hewan herbivora. Nah, kemudian bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi termasuk hewan ruminansia. Pernah dengar nggak sih sebelumnya hewan ruminansia itu apa? Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ada sapi, kemudian kerbau, kambing, dan rusa. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung yang memiliki fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, seperti bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu hewan ruminansia dalam mencerna rumput. Berikut adalah bagian-bagian dari lambung sapi. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hewan ruminansia seperti sapi memiliki 4 bagian lambung yang memiliki fungsi yang spesifik. Bagian-bagian tersebut ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Rumen atau perut besar merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Di bagian abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Anak-anak, kalian sudah tahu sekarang mengenai organ pencernaan pada sapi. Nah, sekarang mari berkreasi membuat gambar hewan sapi pada kertas gambar ukuran A3. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Yang pertama, beri nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, beri tanda panah
atau gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Dan yang terakhir, warnailah gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Selamat berkreasi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari banyak hal ya anak-anak. Nah, dari mulai kita mempelajari mengenai iklan, kemudian kata kunci pada iklan, kemudian ciri-ciri kata kunci pada iklan. Kalian juga sudah mempelajari mengenai hewan ruminansia, serta sistem pencernaannya, khususnya pada sapi. Nah, tugas-tugas yang Ibu berikan, tolong dikerjakan dengan baik ya. Ibu tunggu jawabannya di WA pribadi Ibu. Walaupun sekarang kita berada dalam masa pandemi, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan tentunya tetap menjaga kesehatan ya anak-anak dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sampai jumpa lagi besok. Om Santi 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 Om.